Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini akan ada materi agama pertemuan ke-6 kelas 10 yang akan dibawakan oleh saya Pak Ahmad Abdul Qadir. Materi hari ini mengenai tentang aurat. Nah, aurat itu apa? Aurat itu bagi laki-laki seberapa dan bagi perempuan itu seberapa? Oke, sebelum agenda ini kita mulai, seperti biasa kita buka agenda dengan bacaan Ummul Kitab ala hadhihi wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah siap ya semuanya anak-anak ya? Oke, kita mulai. Materi hari ini adalah perihal berpakaian sesuai syariat Islam. Next. Indikatornya menerapkan, membiasakan, dan menentukan. Mempraktikkan, melatih, dan mengadaptasi. Ini suatu hal yang sekiranya remeh, tapi ketika kita laksanakan akan berbuah hal yang istimewa. Next. Dikutip dari surah Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan makhluk-makhluk Allah untuk bisa kita olah menjadi pakaian kita. Alangkah baiknya bila kita memaksimalkannya, entah itu dari tumbuhan maupun dari hayawan. Serta hadis pula dari Rasulullah SAW, al-badadatu minal iman. Kesederhanaan adalah sebagian dari iman. Bukan untuk suatu kemewahan atau suatu pandangan dari orang lain agar kita itu dipandang lebih, akan tetapi cukup dengan kesederhanaan tapi membawa kewibawaan serta membawa kesan baik bila kita melihatnya ataupun kita menggunakannya. Next. Nah, pakaian yang menutup aurat juga bisa mencerminkan diri dari orang yang menggunakannya. Bila pakaiannya menutup aurat, maka ia sudah tentu menjaga dirinya dari beberapa perbuatan. Tapi ada memang beberapa yang menggunakan ini untuk kedok. Kedok itu topeng saja. Nah, ini dikhawatirkan bila mana kita sudah menggunakan pakaian syariat, berarti kita juga menjaga hati kita untuk menjauhi amal-amal yang sekiranya buruk. Kalau misalkan pakaian kita masih belum bisa sesuai syariat, ya dilatih. Ya walaupun nggak bisa maksimal nggak masalah, sedikit demi sedikit. Namanya latihan serta penerapan itu tidak instan. Kalau yang instan biasanya suka cepat rusak. Nah, kita latih mulai dari sekarang untuk kedepannya agar lebih baik dan lebih baik. Ada juga 4 T. Nah, T ini adalah tidak, dan tidak. Nah, tidak ini melambangkan kita tidak akan menggunakannya serta kita tidak akan pernah mau untuk menggunakannya. Agar apa? 1. Tidak mengundang syahwat untuk yang lain, maksudnya lawan jenis, serta tidak menimbulkan prasangka yang sekiranya itu bisa membuat orang lain berburuk sangka kepada kita. Contohnya apa? Ketika kita memakai pakaian yang membuka aurat, orang lain melihat, wow. Contoh, innalillah, tapi sambil dilihatin. Nah, ini adalah suatu hal yang diusahakan untuk dikurangi. Misalkan kalau kita masih melaksanakan yang terbuka auratnya, tidak transparan juga, jadi tidak, itu, wow. Nah, ini diusahakan, jangan ya. Apalagi tidak ketat. Dari mulai bodi atas sampai bawah itu, masya Allah, alhamdulillah gitu, bukan innalillah ya untuk melihatnya.
Selanjutnya adalah tidak serupa dengan lawan jenis, agar menghindari judgment serta azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan ketika kita kok melanggar keempat T ini, dikhawatirkan nanti pas kok kita melaksanakan yang terbuka ataupun yang transparan ataupun yang ketat ataupun yang serupa lawan jenis, lalu tiba-tiba Allah mematikan nyawa kita, gimana? Kita mati dalam keadaan pakaian terbuka, pakaian transparan, pakaian ketat, pakaian yang serupa dengan lawan jenis diusahakan untuk kita kurangi. Kalau sudah tidak ya alhamdulillah. Next. Aurat laki-laki itu secara ukuran adalah baina surah warubah, di antara lutut dan pusar. Kalau pusarnya terlihat bagi laki-laki berarti dia auratnya terbuka. Apalagi di atasnya lutut kok kelihatan berarti dia auratnya terbuka. Cukup di kamar mandi saja terbukanya. Kalau di luar kamar mandi diusahakan tertutup ya, karena nanti sensor. Kalau auratnya perempuan jami'u badaniha, seluruh badannya. Kalau ketika sholat baru ilal wajah wal kaf, selain wajah dan kedua telapak tangan. Nah, ini ada beberapa kategori, bisa dilihat, bisa dibaca. Next. Manfaat dari menutup aurat yang pertama, selamat dari azab Allah, ya semoga saja Allah tidak menurunkan azabnya, justru Allah menurunkan nikmatnya. Ya walaupun secara kenyataan yang transparan itu nikmat dari Allah, karena kita punya mata. Entah yang cowok entah yang cewek sama saja. Karena apa? Cowok pun bisa mengundang syahwatnya cewek ketika memang pakaiannya terbuka. Wah, ini mantap. Selanjutnya adalah menghindari dosa. Nah, dosa ini adalah sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa berdampak. Bisa berdampak. Karena dikhawatirkan kita terdampak dari dosa tersebut, maka diusahakan untuk kita tidak mendekati yang namanya dosa. Mendekati saja dihindari, apalagi kita melaksanakan. Selanjutnya mencegah hawa nafsu dari lawan jenis. Ini yang paling sering, syahwat ya. Yang selanjutnya adalah menghindari fitnah agar tidak ada titik negatif dari pandangan manusia maupun dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah menutup aib atau kekurangan pada diri kita. Bila kita sudah menutup aurat, insya Allah kelima titik ini akan terjaga. Next. Alhamdulillah, materi hari ini kita cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.